jika sebuah kalimat dimulai dengan do dan does, plus subjek, plus verb, plus tanda tanya, maka kalimat ini disebut kalimat interrogatif atau yes no question di dalam kalimat verbal. Tetapi, jika sebuah kalimat dimulai dengan question word, maka ini adalah yang barusan kita pelajari di simple present part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Dear smart learners, simple present part 4 adalah lanjutan dari pembahasan kita pada slide sebelumnya, simple present part 3, di mana di slide ini kita akan membahas tentang question word atau kata tanya pada kalimat verbal. Sedikit sama tetapi berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari di simple present part 2. Di mana di simple present part 2 kita mempelajari question word pada kalimat nominal, dan di sini di simple present part 4 kita akan mempelajari question word atau kata tanya di dalam kalimat verbal. Berikut ini adalah materi-materi yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya, yaitu ada simple present part 1, simple present part 2, simple present part 3, dan 4 subtopik pembahasan simple present. Ini adalah pembahasan yang pertama, ini adalah pembahasan yang kedua, ini adalah bahasan yang ketiga, dan ini adalah bahasan yang keempat. So, bahasan yang pertama meliputi tentang kalimat deklaratif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif di dalam nominal sentence. Dan pembahasan yang kedua meliputi penjelasan tentang question word pada kalimat nominal. Dan pembahasan yang ketiga meliputi penjelasan tentang kalimat deklaratif, negatif, interrogatif pada kalimat verbal. Dan hari ini di bagian yang keempat kita akan membahas tentang question word pada kalimat verbal yang kita beri nama dengan simple present part 4. Well, smart learners, question word adalah kata yang digunakan untuk menanyakan orang atau subjek, keadaan, atau cara, atau benda, hal, tempat, waktu, alasan, dan lain-lain. Kita sudah pelajari ini pada slide sebelumnya, di slide simple present part 2. So, ada banyak question word di dalam bahasa Inggris, tetapi di slide ini kita akan hanya mempelajari ini saja, yaitu with whom, in what way, what time, what for, where, when, what, why, and how. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, kita harus mempelajari ini terlebih dahulu atau mengingat apa yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tentang penggunaan do dan does. Berikut ini adalah pola yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan di dalam simple present, khususnya di dalam kalimat verbal, yaitu question word plus do/does plus subject plus verb plus question mark atau tanda tanya. So, di sini kita akan menggunakan question word yang ini saja sebagai contoh. Setelah question word ada do dan does yang harus kita pilih. Apakah nanti kita akan menggunakan do atau does? Dasarnya adalah subject. So, ini adalah subject. I, you, they, we, she, he, dan it. Sebagai catatan bahwa pronoun she adalah kata ganti yang bisa kita gunakan untuk menggantikan nama-nama perempuan. Misal Aisyah, Sunny, atau Maria, Sophie, dan seterusnya. So, kita tulis Sophie sebagai contoh. Selanjutnya, pronoun he adalah kata ganti yang bisa digunakan untuk menggantikan nama-nama laki-laki. Misalkan Ahmad
atau John, atau Muhammad, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita tulis di sini John. Dan pronoun it adalah kata ganti untuk menggantikan nama-nama benda, baik hidup maupun benda mati. Misal, kalau benda hidup adalah the cat atau the dog. Kalau benda mati misalkan adalah the car atau the house, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita tulis di sini the cat. Ya. Berikut ini adalah verb yang akan kita gunakan pada slide ini, yaitu ada think, berpikir, ada write, menulis, drink, minum, study, belajar, do, melakukan, hear, mendengar, drive, mengendarai, listen, mendengar, love, mencintai, dan read, membaca. Dear smart learners, setelah verb dan sebelum question mark, kita boleh tambahkan noun di sini. Noun ini bisa difungsikan sebagai objek dari verb ini. Misalkan write. Write apa? Write a book. Menulis buku. Drink. Drink apa? Drink water. Atau read. Read apa? Read book. Tetapi kita gunakan noun di sini ketika kita merasa bahwa kalimat ini harus ditambahkan noun. Sekarang kita coba bedakan pola yang kita gunakan untuk kalimat verbal dan pola yang kita gunakan untuk kalimat nominal, seperti yang sudah kita pelajari di Simple Present Part 2. Kedua pola ini sama-sama menggunakan question word dan sama-sama menggunakan subjek serta sama-sama menggunakan question mark. Tetapi yang berbeda di antara kedua ini adalah di nominal ada to be, sementara di kalimat verbal ada verb atau kata kerja yang dibantu oleh kata bantu do dan does. So, sebagai catatan, jika kita ingin membuat pertanyaan question word di dalam kalimat simple present, maka terlebih dahulu yang harus kita perhatikan adalah apakah di kalimat yang akan kita tanyakan tersebut terdapat kata kerja atau tidak. Jika terdapat kata kerja, maka kita akan menggunakan pola yang di bawah, yaitu question word plus to/does plus subject plus verb dan question mark. Tetapi jika di dalam pertanyaan yang akan kita tanyakan tersebut tidak terdapat kata kerja, maka kita gunakan pola yang di atas. Question word plus to be plus subject dan plus object. Sekarang kita coba perhatikan kalimat tanya berikut ini. Apa yang kucing itu minum? Selanjutnya, kalimat ini akan kita ganti kata tanyanya dari apa menjadi bagaimana, dari what menjadi how, dan begitu seterusnya hingga in what way. So, kita akan perhatikan apa yang akan terjadi di kalimat ini. Adakah perubahan atau tidak? Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Apa yang kucing itu minum? Sebelumnya kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Apa? Bahasa Inggrisnya adalah what. Kucing itu the cat. So, the cat di sini berfungsi sebagai subjek. Seperti yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa subjek dalam kalimat tanya simple present verbal harus ditemani oleh kata bantu do atau does. So, sekarang kita harus memilih antara do atau does berdasarkan ini. Seperti yang juga kita bahas pada kalimat sebelumnya, bahwa it adalah pronoun atau kata bantu yang bisa difungsikan untuk menggantikan nama-nama benda. The cat adalah benda. Artinya, kita akan menggunakan kata bantu does dan meninggalkan do. So, di sini kita pilih does dan do kita abaikan. Selanjutnya, kita akan menerjemahkan kata minum. Minum bahasa Inggrisnya drink.
Dan jangan lupa di ujung kalimat harus ditambahkan question mark, tanda tanya. So, kalimat ini menjadi What does the cat drink? What does the cat drink? Jika kata tanya what pada kalimat ini kita ganti dengan how, maka kalimat ini menjadi How does the cat drink? Kalimat ini berarti bagaimana kucing itu minum atau bagaimana caranya kucing itu minum. So, apabila kita perhatikan dari dua kalimat ini, what does the cat drink dan how does the cat drink, tidak ada yang berubah dari unsur kalimatnya kecuali kata tanya atau question word dan artinya tentunya. Ini akan berbeda jika yang kita ganti adalah subjek. Untuk contoh perubahannya, kita lihat di beberapa slide yang akan datang ya. Kita lengkap dulu. Sekarang kita lihat contoh-contoh perubahan kata tanya atau question word pada kalimat berikut ini. Kenapa kucing itu minum? In English we say, Why does the cat drink? Kapan kucing itu minum? When does the cat drink? Di mana kucing itu minum? Where does the cat drink? Untuk apa kucing itu minum? What for does the cat drink? Jam berapa kucing itu minum? What time does the cat drink? Dengan siapa kucing itu minum? With whom does the cat drink? Dengan cara apa kucing itu minum? In what way does the cat drink? Dear smart learners, berikut ini adalah contoh-contoh kalimat tanya di mana yang akan kita rubah adalah subjeknya. Seperti yang kita pelajari pada slide sebelumnya, bahwa penggunaan do dan does dipengaruhi oleh penggunaan subjek. Jadi, jika subjeknya berubah, ada kemungkinan do dan does-nya berubah. Berikut ini adalah contoh dari kalimat yang dimaksud. Apa? Bahasa Inggrisnya adalah what. Mereka, bahasa Inggrisnya adalah they. Tetapi, pronoun they tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu oleh kata bantu, do atau does. So, kita harus pastikan apakah kita akan memilih do atau does. So, ternyata they menggunakan kata bantu do dan does-nya yang harus kita buang. Kita pilih do, kita tinggalkan does. Selanjutnya, membaca bahasa Inggrisnya adalah read. Dan jangan lupa tambahkan di ujung kalimat tanda tanya. Sehingga kalimat ini menjadi What do they read? What do they read? Sekarang kita ganti subjek dari kalimat ini. Dari kalimat apa yang mereka baca menjadi kalimat apa yang John baca. So, subjeknya di sini adalah John, sehingga kita pilih John di sini. Dan apakah kita akan menggunakan do atau does? Kita cek lagi di sini. John adalah nama dari seorang laki-laki. Seperti yang dijelaskan pada beberapa slide sebelumnya, bahwa pronoun he adalah kata ganti untuk nama-nama laki-laki. Sehingga John menggunakan kata bantu does. Kita pilih does dan kalimat ini menjadi What does John read? What does John read? Selanjutnya, kalimat ini kita ganti menjadi apa yang dia perempuan baca. Sekarang subjeknya adalah dia perempuan dan tetap menggunakan kata read, baca. Dia perempuan dalam bahasa Inggris adalah she. So, she di sini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditemani oleh kata bantu. Ternyata she menggunakan kata bantu does. Kita buang do dan kita pilih does. Sehingga kalimat ini menjadi What does she read? What does she read? Selanjutnya kalimat ini kita ganti menjadi apa yang kita baca. Kita, bahasa Inggrisnya adalah we. We tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditemani oleh do atau does. Sehingga harus kita pilih do atau does. Ternyata we menggunakan kata bantu do dan kita harus meninggalkan kata bantu does. Kita pilih do sehingga kalimatnya menjadi What do we read? What do we read?
pada slide ini kita akan melihat apa yang terjadi jika yang dirubah hanya kata kerjanya. Yuk, pelan-pelan kita terjemahkan dulu. Apa bahasa Inggrisnya? Pasti sudah tahu ya. What? Kamu bahasa Inggrisnya adalah you. Dan you seperti yang dijelaskan pada beberapa saat yang lalu bahwa subjek ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditemani oleh do atau does. Sehingga apakah kita akan pilih do atau does? Kita lihat lagi di sini. You ternyata menggunakan kata bantu do. Dan kita pilih do. So, pikirkan di dalam bahasa Inggris adalah think. Kita pilih think dan jangan lupa question mark. Sehingga kalimat ini menjadi what do you think? What do you think? Jika kata pikirkan atau think kita ganti dengan tulis, maka kalimat ini menjadi what do you write? What do you write? Yuk, sekarang kita ganti lagi. Minum. Kalimatnya menjadi what do you drink? What do you drink? Bagaimana seandainya kata kerjanya kita ganti lagi dengan listen misalkan. Mendengarkan. Jadi kalimatnya menjadi what do you listen? What do you listen? Well, smart learners, berikut ini ada beberapa catatan yang harus kita pahami tentang pembuatan kalimat apa dan apakah. Apa dibuat dari sebuah kata tanya, what. Sehingga jika ada seseorang bertanya kepada kita dengan menggunakan apa, maka yang kita sebutkan benda atau sesuatu yang ditanyakan. Beda jika seseorang menanyakan kepada kita dengan menggunakan kata apakah. Di dalam bahasa Inggris, kata apakah dibentuk dari ini semua yang diletakkan di bagian awal dari sebuah kalimat tanya. To be, do atau does, will, have atau has, dan did. Sehingga jika ada seseorang bertanya kepada kita menggunakan kata-kata ini, maka artinya adalah apakah. Sehingga jawabannya bisa ya atau tidak. Karena ini simple present, maka kita hanya berfokus pada to be dan do serta does saja. Sebagai contoh, kita gunakan slide yang tadi sudah kita bahas. What does the cat drink? Apa yang kucing itu minum? Seandainya kata tanya yang berada di sini kita buang dan artinya bukan lagi apa yang kucing itu minum, melainkan apakah kucing itu minum, kalimat ini disebut dengan kalimat interrogatif atau yes no question di dalam kalimat verbal. Kita sudah pelajari di sini di simple present part 3. So, jika sebuah kalimat dimulai dengan do dan does, plus subject, plus verb, plus tanda tanya, maka kalimat ini disebut kalimat interrogatif atau yes no question di dalam kalimat verbal. Tetapi, jika sebuah kalimat dimulai dengan question word, maka ini adalah yang barusan kita pelajari di simple present part 4. Ini adalah contoh lain dari kalimat apa dan apakah. Apa yang kamu pikirkan? Dalam bahasa Inggris kita katakan, what do you think? Saya memikirkan studi saya. I think of my study. Seperti yang dijelaskan pada slide ini bahwa kata apa dibuat dari kata tanya what. So, apabila kita ditanya oleh seseorang menggunakan kata apa, maka kita sebutkan bendanya atau sesuatu yang ditanyakan tersebut. Pada kalimat ini, orang pertama menggunakan kata apa? Dan jawabannya adalah my study. My study adalah sesuatu yang ditanyakan. Seperti yang juga dijelaskan pada slide ini, simple present part 2, bahwa kata apa, what, difungsikan untuk menanyakan dua hal. Yang pertama, profesi, dan yang kedua adalah benda. My study, her, dan you adalah jawaban dari pertanyaan what. Apakah kamu memikirkan studimu? Atau apakah kamu berpikir tentang studimu? Di dalam bahasa Inggris kita katakan, do you think of your study? Kalimat tanya seperti ini
bisa kita gunakan untuk menanyakan kembali atau mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Seperti ini. Sehingga si perempuan ini jawab pertanyaan tersebut dengan ini misalkan. Yes, I think of my study. Atau lebih singkat kita bisa katakan yes, I do. Atau cukup mengatakan yes saja atau ya. Let's come to example of question words and the answer. Bagaimana cara kamu memikirkan studimu? So, in English we say, how do you think of your study? So, kata cara di sini tidak perlu kita terjemahkan. Jangan katakan seperti ini ya. How the way you think of your study? Ini adalah kalimat yang salah. Sehingga kita harus buang. Kata how seperti yang dijelaskan pada slide ini bisa difungsikan untuk menanyakan dua hal. Yang pertama adalah kabar, yang kedua adalah cara. Seperti contoh ini, how do you leave for school? Bisa kita terjemahkan dengan bagaimana caranya kamu ke sekolah. So, by bus, by motorcycle, and on foot adalah cara. Saya memikirkannya dengan cara terus belajar. I think of it by keeping learning. Kenapa kamu memikirkan studimu? Atau kenapa kamu berpikir tentang studimu? Why do you think of your study? Kata memikirkan dan berpikir di dalam bahasa Inggris adalah think. Why do you think of your study? Si perempuan ini menjawab, karena ini adalah tanggung jawab saya. In English we say, because it is my responsibility. Yuk, contoh selanjutnya. Di mana kamu belajar? Where do you study? Saya belajar di rumah. I study at home. Kata where di sini difungsikan untuk menanyakan sesuatu yang kaitannya dengan lokasi atau tempat. So, at home adalah lokasi dan at home juga adalah tempat. Seperti yang juga sudah dijelaskan pada slide ini, bahwa kata where berfungsi untuk menanyakan tempat dan lokasi. Seperti pada contoh ini, in Leiden, at home, dan in my father hometown. Dengan siapa kamu belajar di rumah? With whom do you study at home? Kita bisa jawab seperti ini, saya belajar dengan keluarga saya. I study with my family. Well, smart learners, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan much obliged.